Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabi wa man irtadah ma ba'd. Yang terhormat Bapak Kabit TU Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Timur, yang kami hormati Bapak Kabit Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, yang kami hormati Bapak Kasih Bimas dari 38 kabupaten kota atau yang mewakili. Hari ini mari kita awal dengan karena suratul Fatihah. Mudah-mudahan ada keberkahan, kelancaran buat penerimaan 1.200 penyuluh agama dalam jalur calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja secara lancar untuk menyasar dari 5.334 penyuluh. Berarti ada 1/4 dari penyuluh yang ada diangkat di 2022 ini, anggaran 2022 dengan lancar, selamat dan barokah maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin, amin. Ya karena Marah Pak dengan. Selanjutnya kami silakan Pak Kabit untuk memberikan arahan. Galan di emot. Monggo Pak Kabit. Selanjutnya mari kita dengarkan arahan dari Bapak Kabit. Monggo. Banyaknya masih belum dimatikan, ada 3 itu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Bapak Kasih Bimas Kabupaten Kota se-Jawa Timur yang kami hormati, melanjutkan Zoom kita ada masih kita terus berkoordinasi dengan Pak Kabak TU. Tadi malam kita berdiskusi dan sebenarnya rencananya beliau juga bergabung di tempat ini, tetapi ada waktu yang bersamaan beliaunya harus Zoom dengan Irjen dan beberapa yang terkait. Ada mestinya kalau mau ikut semua beliau harus buka 3 Zoom. Jadi rasanya tidak mungkin, sehingga untuk kegiatan yang sekarang untuk pembicaraan lanjutan kita akan menyampaikan apa yang dipesankan oleh Pak Kabak pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, menyangkut dengan pendaftaran yang tinggal menghitung hari ini, besok dan besok lusa. Jadi 4, 5, 6 ini adalah hari pendaftaran terakhir 6 untuk P3K penyuluh agama Islam. Jadi sebenarnya tidak hanya penyuluh agama Islam, ada penyuluh agama yang lain juga pada sama, tanggal 6 adalah hari terakhir, termasuk juga guru-guru dan penerimaan P3K yang lain. Jadi kalau di total informasinya Pak Kabak TU itu sejumlah sekitar 34.000 orang dari Jawa Timur. Dan andaikan surat itu dibuat oleh Kakanwil, maka Kakanwil harus tanda tangan sebanyak 34.000 orang lembar ya. Oleh karena itu hari ini kita akan menyampaikan beberapa hal sebagai tindak lanjut. Kemarin ini sifatnya dinamis, jadi kita juga selalu koordinasi dengan pimpinan dari unsur kepegawaian dan Pak Kabak TU yang sebagai koordinator. Maka menyangkut dengan P3K, kemarin Pak Kabak TU juga sudah koordinasi dengan tim dari pusat
bahwasanya bagaimana dengan solusi ada terkait dengan utamanya yang menjadi problematik kita ini waktu yang mepet ini, cara mengatasinya bagaimana. Yang kedua untuk surat keterangan yang menyatakan bahwa dia itu benar-benar penyuluh yang sudah berkinerja selama 2 tahun dari eselon 2 itu bagaimana, lah itu mencoba untuk mencari solusi. Meskipun kemarin dari Subdit juga berusaha untuk berkirim surat dengan BKN melalui Pak Sekjen. Jadi Pak Dirjen sudah berkirim surat ke Sekjen, Sekjen untuk meneruskan ke BKN. Oleh karena itu, kemarin hasil dari Pak Kabak berdiskusi dengan tim dari pusat bahwasanya SK itu nanti tetap diupayakan untuk dibuatkan oleh Kanwil secara TTE. Jadi kemarin akan diizinkan sistem TTE, cuman tadi pagi barusan sebelum saya meng-on-kan kamera ini sempat telepon Pak Kabak di atas bahwa posisi saat ini memang Pak Kabak belum mendiskusikan itu dengan stakeholder terkait, artinya apa PTSP, kepegawaian, itu ingin didiskusikan nantinya, tetapi pesan itu tidak apa-apa disampaikan kepada Kasibimas. Kemudian langkah yang sudah kita ambil kemarin, bahwa hari ini adalah tahapan Kasibimas supaya yang memenuhi kriteria untuk mengikuti P3K, maka tahapan itu tetap harus dilewati supaya mengejar deadline. Dan kemarin juga kita sudah sepakati bahwa itu ditandatangani oleh Kepala Kemenak, maka tidak apa-apa, katanya Pak Kabak itu tetap ditandatangani, tetapi nanti Kanwil juga akan membuatkan form yang sekiranya diinput dari daerah, rekapannya, kemudian diberi pengantar oleh Kepala Kemenak, maka di sini langsung sudah bisa tidak berulang-ulang, bisa langsung berupa surat itu tinggal TTE Pak Kakanwil. Itu mekanisme kinerja, cara penyelesaian dalam waktu cepat. Dan kita yang sudah terlanjur sih yang penting sudah submit, nanti kelengkapan ini kalau misalnya ngejar pada posisi hari terakhir itu bisa submit pada hari terakhir yang pagi hari. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, yang penting kita bisa submit, maka dengan SK yang dikeluarkan oleh Kakanwil, demikian juga surat keterangan dari Kepala Kemenak itu diharapkan bisa submit tidak sampai ketinggalan pada hari terakhir itu. Nah, maka saya juga ingin berdiskusi kira-kira pendapat Bapak Ibu bagaimana terkait dengan penanganan yang butuh waktu cepat. Kalau kita tunggu sampai hari terakhir, problemnya pada hari terakhir ini akan bertumpuk orang se-Indonesia. P3K ini pasti akan mempengaruhi jaringan. Maka apakah memang dengan cukup Kepala Kemenak tadi saja, kemudian nanti yang dari Kakanwil itu sebagai keterangan yang dibuat pada masa sanggah, atau ditunggu pada hari terakhir pagi hari, kalau itu selesai dengan cepat se-Jawa Timur kita butuh 1.200 atau setidaknya besok harus sudah selesai. Maka bisa malam pagi. Dua pendapat Bapak Ibu bagaimana? Kita menyepakati yang mencoba submit dengan Kepala Kemenak yang SK nanti itu sebagai masa sanggah, atau masih mau menunggu dengan surat keterangan yang dibuatkan Kakanwil. Pada dasarnya Kakanwil tidak keberatan itu dilakukan dan diperkenankan oleh pusat memberikan surat keterangan itu dengan TTE saja. Sehingga kalau TTE itu lebih cepat penandatanganan. Gitu diklik semuanya, maka sekaligus pencet TTE maka bisa men-TTE semua surat itu. Sehingga itu yang mungkin mempercepat dari proses, meskipun 34.000 kalau itu inputan dari daerah sudah benar, maka di sini tinggal
bagaimana membuat sistem aplikasi yang bisa kalender. mempercepat proses itu di PTSP. Nah, itu yang mungkin kita diskusikan pagi hari ini. Satu sisi, hari ini tidak bisa ditunda lagi, nggak tahu siang, nggak tahu sore, para kasih ini bisa mengumpulkan para penyuluh ini supaya tahu persoalan itu dan siap untuk Assalamualaikum. Oke, terima kasih disampaikan ke Pak Kabid. Ada satu hal saya bukakan ya, izin share screen. Memang di Permenpan RB nomor 970, sekali lagi di Permenpan RB nomor 970, sampaikan bahwa setiap pelamar 970 apa 971 Pak Wi? 970 ada di 970 memang disebutkan bahwa tolong untuk coba yang, atas Pak Wi, di ya. atas kan Pak Wi. Terus nomornya terus berdasarkan beda ya. keputusan Menpan Persyaratan wajib ya. persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional teknis. Jabatan fungsional teknis disampaikan bahwa memutuskan, menetapkan, dan seterusnya. Pertama, setiap pelamar yang melamar pada jabatan fungsional pada pengadaan PPK wajib memiliki pengalaman sebagai berikut. A. Paling singkat 2 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. Jadi 2 tahun untuk ahli pertama. Ahli muda paling singkat 3 tahun. Ahli madya paling singkat 5 tahun. Kemudian persyaratan pengalaman yang dimaksud pada diktum pertama dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada instansi pemerintah. B. Paling rendah direktur atau kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta, lembaga swasta, non-pemerintah, yayasan. Selain persyaratan sebagaimana diatur dalam diktum pertama, dalam pengadaan PPPK terdapat jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagaimana nilai seleksi kompetensi teknis. Apa itu? Kalau untuk penyuluh, persyaratan wajib tambahan itu adalah profil yang ada di EPA. Ini tadi Pak Kasih Penghulu, ada informasi terbaru dari Pak Kasih Penghulu berdasarkan hasil rakor dengan direktur apa itu KUA, bahwa untuk penyuluh tidak ada celah untuk masuk ke penghulu informasinya tadi, karena habis zuhur nanti katanya ada apa itu, ada rapat gitu. Nah, ini sebetulnya kita ini posisi dilema. Sekali lagi, kita saat ini berada dalam posisi dilema. Kenapa? Dilemanya itu satu, bahwa ini sudah hari Rabu, terakhir hari Jumat, sementara di hari Kamis dan hari Jumat kompetisi untuk masuk linknya BKN itu betul-betul padat sekali, sehingga untuk masuk submit itu saya yakin
saya yakin itu akan muter-muter begitu. Lantas bagaimana antisipasinya? Sebetulnya ada beberapa hal yang perlu dipahami bareng, bahwa untuk membuktikan bahwa penyuluh ini sudah punya pengalaman kerja, maka sebetulnya SK pengangkatan dia sebagai penyuluh honorer itu sudah ditandatangani Kakanwil itu. Jadi untuk SK penyuluh kita tahun 2017, 2019 itu yang tanda tangan sudah Kakanwil. Kemudian tahun 2020 sampai 2024 karena definitif untuk Jawa Timur tidak ada Kakanwil, maka yang tanda tangan itu adalah direktur kemarin, Direktur Penerangan Agama Islam. Maka ini sebetulnya SK ini kemudian dijadikan satu dengan surat keterangan dari ini loh. Artinya ini belum menjadi ijtihad, tapi ini sebagai bahan pertimbangan lah, sebagai bahan pertimbangan. Kalau kemudian hari ini menyatukan untuk kemudian dibuatkan surat keterangan langsung dari Pak Kakanwil, maka tentu besok belum tentu peserta ini sudah bisa menginput, padahal yang baru masuk mensubmit baru 377. Sementara masih ada 800 lebih yang belum submit dari 1.200. Kalau Jumat sudah pasti kesulitan untuk submit. Nah, maka ini sebagai bahan untuk kita diskusikan bagaimana kalau SK pengangkatan yang sudah ditandatangani Kakanwil dan direktur tadi itu menjadi satu dengan surat keterangan kepala kantor yang menerangkan bahwa si A telah menjadi penyuluh agama sejak tahun ini didasarkan pada surat keputusan Kakanwil / direktur dari sekian sampai sekian, dan itu dijadikan satu PDF. Bagaimana kalau begini? Artinya apa? Di satu sisi bahwa penyuluh yang sudah memenuhi syarat tetap di list sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Kabid tadi, tetap di list, tetap berusaha untuk kita buatkan surat keterangan yang di-TTE oleh Pak Kakanwil. Tapi juga ada sayap kedua untuk mengantisipasi itu. Karena bagaimanapun juga ini ada limit waktu yang luar biasa. Andaikan masih ada waktu 6 hari gitu, masih ada nafas untuk bernafas itu gitu. Toh dari ini juga ada surat kemarin yang disampaikan oleh Direktorat Penerangan Agama Islam ke Sekjen berkaitan dengan itu. Ini sebagai bahan diskusi. Monggo, barangkali itu ada yang ingin menyampaikan. Assalamualaikum, Pak Awi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Oke, Pak. Terima kasih Pak Kabid yang kami hormati, Pak Awi yang kami hormati, teman. Itu separuh sudah submit dan separuh menunggu portofolio yang ditandatangani oleh Bapak Kepala Kantor Kabupaten Magetan dan menunggu surat keterangan pengalaman kerja yang ditandatangani oleh Bapak Kakanwil. Maka kami mengusulkan Pak Kabid dan Pak Awi, sebaiknya yang sudah mengusulkan ke Kanwil, Magetan dari UPIN insya Allah sudah mengusulkan surat keterangan rekomendasi Pak Kakanwil, kita nunggu. Kalau saya sebaiknya kita nunggu surat keterangan dari Kakanwil, kita tunggu 1 hari ini, kemudian teman-teman mulai nanti malam, kalau sudah selesai, baru di-upload di surat pendaftaran. Karena ada 2 itu yang harus di-upload, di samping persyaratan yang lain, surat keterangan portofolio dan surat keterangan pengalaman kerja oleh Pak Kakanwil. Itu lebih aman, Bapak, Pak Kabid dan Pak Awi. Mudah-mudahan nanti sore sudah ditandatangani oleh Pak Kakanwil. Malamnya, semalam suntuk teman-teman, biasanya malam itu waktunya longgar, insya Allah lancar internetnya.
Iya betul. Kemudian kalau memang nanti malam nanti sore belum selesai ya terpaksa ya karena keadaan waktunya sudah mepet ya teman-teman baru pagi harinya cukup surat keterangan dari kepala kantor kabupaten kota. Kemudian yang kedua Pak Awe, mohon nanti bantuan. Sebentar Pak Magetan. Itu yang sampean maksud pagi atau sore itu tanggal berapa? Biar kita bisa. Ini memang waktunya tinggal 2 hari Pak Abid. Hari ini Kamis dan besok Jumat hari terakhir. Kan tinggal 2 hari. Kita berharap nanti sore surat keterangan pengalaman kerja dari beliau Bapak Kanwil itu sudah jadi semuanya. Sekarang masih 3 hari ya. Sekarang tanggal 4 ini. Ya, 4, 5, 6. Oh iya masih 3 hari. Nah ini maksud saya. Makanya kita masih punya peluang itu. Deadline itu mau kita tunggu sampai kapan gitu maksud saya. Sampai nanti sore gitu. Ya mungkin nanti sore Pak Kabit. Bisa, kalau nanti sore rasanya masih tidak mungkin ya. Ya mungkin menurut saya sih sampai besok siang misalnya. Ya, jadi ketika sore ini nanti Pak Kabak bisa koordinasi dengan UP dan PTSP, maka nanti setidaknya besok pagi surat bisa diluncurkan ke daerah yang dibuat oleh Kakanwil sama formnya seperti apa, sehingga besok pagi itu langsung bergerak. Tapi siang ini sudah punya data semua, sehingga besok pagi begitu ada surat, ada form, langsung dikerjakan di PTSP bekerja. Kita harapkan sore sudah selesai semua gitu. Besok sore. Masih ada waktu 3 hari, besok malam insya Allah teman-teman se-Jawa Timur mengupload memasukkan di link pendaftaran Menpan. Kemudian yang kedua Pak Kabit, kan ada sekitar tadi hampir 400-an ya teman-teman yang sudah submit. Jadi mohon bantuan di masa sanggah itu bisa memasukkan portofolio yang ditantangkan oleh Bapak Kepala Kantor Kabupaten Kota dan pengalaman kerja yang telah ditantangkan oleh Bapak Kakanwil ketika masa sanggah. Ini nanti juga mohon bantuan dari Pak Kabit dan Pak Awe semuanya. Oke. Rasa itu sebaiknya kita satu bahasa menunggu paling tidak besok siang. Ya, surat keterangan pengalaman kerja. Matur suwun. Oke, sip, itu bagus. Monggo Pak Kabit ditanggapi dulu satu-satu biar tuntas Pak Kabit. Untuk yang pertama tadi dibuka dulu. Sama yang tanggapi dulu Pak Awe, nanti saya nyimpulkan aja. Oke. Yang ini tadi bagus. Kita pikir apa yang disampaikan oleh Pak Imam tadi bagus itu. Jadi tetap ini posisinya adalah antar PTSP Pak Imam ya. Ya. Antar PTSP Kabupaten Kota dengan PTSP Provinsi untuk bersinergi, berusaha untuk menuntaskan hari ini seluruhnya. Kenapa? Karena memang dari Permenpan RB nomor 970 tadi berbunyi begitu masalahnya gitu. Iya, itu lebih aman Pak W ya. Yang kedua, surat keterangan itu kalau bisa dijadikan satu dengan SK. Kan ada dijadikan satu dengan SK gitu. Kalau dijadikan satu dengan SK, begitu dibuat seret itu sudah ada SK-SK-nya dan sebagainya. Terus SK-nya hanya 2 lembar saja. Dijadikan satu, itu lebih aman begitu. Jadi bahwa yang bersangkutan setelah surat keterangan ya Pak Imam, setelah surat keterangan kemudian dijadi satu PDF dengan satu file scan dengan SK gitu, itu lebih aman. Ya. Yang kedua betul sebentar Pak Awe. Syukur diawali dengan sholat hajat dulu malam hari, cahayanya frekuensinya, sinyalnya jauh lebih bening gitu. Ya, siap teman-teman malam hari mengupload ya. Oke. Insya Allah lancar ya. Kalau bisa diajak dia mulai bareng. Yang lain monggo untuk menanggapi atau menyampaikan dengan pikiran dari monggo Pak Tafrihin. Pak Awe. Yeah. Terima kasih.
Jadi untuk mengantisipasi link yang disiapkan PTSB Kanwil, apakah daerah tetap menyiapkan keterangan dari Pak Kepala Kantor mengantisipasi sekiranya nanti ada kendala di jalur IT untuk WTSB Kanwil? Terima kasih. Oke, bagus itu. Ternyata ini pakai jurusnya TNI Polri, pakai plan A, plan B, plan C ya. Plan A adalah surat keterangan dari Pak Kakanwil. Jika plan A tidak terpenuhi, plan B, surat keterangan dari Kakan Kemenak. Plan C juga ada surat keterangan dari KUA. Jadi tetap pakai plan A. Plan A meleset, plan B. Plan B meleset, plan C. Itu menindaklanjuti, menyambung dari yang disampaikan Pak Kasubdit kemarin. Oke, plan A tetap surat dari Pak Kakanwil ya, sehingga ada kesempatan besok untuk segera mengupload. Ini ada informasi dari Pak Kasih Penghulu untuk menegaskan. Ini penegasan dari Kasih Penghulu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon diperhatikan. Mungkin kemarin ada informasi yang penting Wiada Bakti KUA atau Kemenak atau Kanwil. Jadi mungkin dari situ ada teman-teman penyuluh, Wiada Baktinya penyuluh, tapi kepingin ke penghulu, ijazahnya itu SHI, ijazah syariah, itu mohon kalau sudah terjadi, dia ngisi ke penyuluh saja. Berarti meskipun sarjana syariah, tapi kalau Wiada Baktinya penyuluh, tidak bisa ke penghulu, tapi tetap ke penyuluh. Ini informasi dari Bapak Kasubdit semalam apa namanya Zoom. Kasubdit Kepenghuluan. Terima kasih, ini kami berkunjung ke Pak Awe, Pak Kabit, waktu Pak Mufi, terima kasih. Karena informasi ini perlu saya sampaikan. Nanti Pak Misbah Kabit Ures, katanya jam 1 Bapak sekalian. Juga yang sama, problemnya terkait dengan P3N. Nanti, ya, kami masih koordinasi dengan Pak Niam. Nanti saya jam 1, kalau nggak ada perubahan, seluruh Kasih Bimas, APRI, kabupaten kota akan dilibatkan dalam Zoom meeting terkait apa namanya perekrutmen penghulu. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu infonya ya, info ya. Makanya untuk yang hari ini, tahun ini ijazahnya belum bisa masuk, nyebar godong koro, sabar sauntoro, muga-muga takdir Allah terbaik buat penyuluh. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan buat kebaikan kecuali kebaikan itu. Ini sekaligus uji keikhlasan dan ketulusan berdakwah selama ini. Izin Pak Awe. Oke, monggo Pak Tafrihin. Pak Aman masih di situ? Pak Aman udah keluar tadi. Enggak, mau saya untuk yang Wiada Bakti Pramu Bakti di KUA itu kan juga banyak yang formasinya tidak terakomodir. Apakah juga ada bahasa harapan seperti di penyuluh? Mudah-mudahan tahun berikutnya ada formasi. Terima kasih. Pramu apa? Pramu apa? Pramu Saji apa Pramu Wisma? Pramu Bakti, PTT KUA. Oh, Pramu Bakti. Pak Aman, tanya Pramu Bakti tadi. Apa Kan ada kesempatan? ijazahnya juga banyak yang tidak terakomodir. Ijazahnya sudah terakomodir, Pramu Bakti. Tidak terakomodir. Ya, lagi-lagi sesuai dengan formasi yang ada penghulu maupun penyuluh, dilampiri Wiada Baktinya. Linier apa enggak? Itu Bapak sekalian. Memang ini kesulitan kami sampaikan pada Pak Direktur, Pak Kasubdit. Yang ada di KUA itu adalah Pramu Bakti, kebersihan, penjaga malam. Oh, enggak cocok. Otomatis tidak bisa. Enggak cocok. Selama ini membersihkan. Kalau honorer administrasi NR itu yang bisa. Ya, administrasi. Oke, sekian. Oke. Honorer NR yang bisa, Pak. Yang penjaga malam, penjaga siang, cleaning service tidak bisa karena ilmunya tentang cleaning service bukan kepenghuluan, Pak.
Ya, terima Oke. kasih Pak Awe. Lanjut. Yang lain monggo. Assalamualaikum Pak Awe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Kediri Bapak. Ya, Mbak Eni. Bapak kemarin Cuma satu Kediri kemarin tuh yang daftar. kemarin itu begini Bapak, yang belum resum, ada yang sudah resum tapi nggak ada portofolionya. Terus ada lagi yang kendalanya itu penyuluh, terus nggak punya EPAI, nggak punya akun EPAI, akhirnya saya suruh ke penghulu. Terus pengalaman kerjanya jadi penyuluh, saya suruh menyertakan. Itu nanti bagaimana Bapak? Terus yang separuh itu, yang resum itu banyak tapi nggak ada portofolio tanda tangan Bapak Kepala Kemenak atau Bapak Kepala KUA. Terima kasih Bapak. Ya, ini berarti yang tadi sudah dijawab kan? Sudah dijawab tadi, untuk penyuluh tidak bisa ke penghulu. Jawabannya, penyuluh tidak bisa ke penghulu, kecuali itu adalah sudah honorer KUA dari administrasi KUA. Jawaban yang kedua, bahwa penyuluh yang tidak punya EPA tidak bisa, karena itu mutlak. Ya, sekali lagi, penyuluh yang tidak punya EPA itu tidak bisa, itu mutlak. Kita sudah sosialisasi 3 tahun yang lalu sudah ya. Iya Bapak. Terima kasih Sudah Bapak kita Awe. sosialisasikan 3 tahun yang lalu berkali-kali. Kemudian untuk makanya ini terkait dengan surat tadi pakai plan A, surat keterangan dari Kakanwil, tapi disiapkan plan B, surat keterangan dari kepala kantor. Kalau bisa hari ini menyelesaikan surat menyurat itu. Hari ini penyuluhnya dikumpulkan untuk menyiapkan portofolio itu. Setelah disiapkan, segera diproses surat keterangan itu. Ini komunikasi adalah antar PTSP. PTSP Kabupaten Kota dengan PTSP Provinsi. Antar Kasubag TU Kabupaten Kota dengan Kabag TU. Antar kepegawaian Kabupaten Kota dengan kepegawaian Kanwil. Biar linear ya. Sekali lagi, saat ini, hari ini komunikasi intens antar PTSP dengan PTSP, antar Kasubag TU dengan Kabag TU, antar kepegawaian dengan kebagian provinsi, dituntaskan hari ini. Nah, tetap disiapkan plan B. Plan B-nya adalah surat keterangan dari kepala kantor. Dijadikan satu file PDF dengan SK pengangkatan sebagai penyuluh. Terutama dari 2007 sampai sekarang, karena sebelum 2007 itu yang tanda tangan kepala kantor. Tapi 2017 yang 2017-19 itu yang tanda tangan adalah waktu itu adalah Pak Kakanwilnya adalah Pak Samsul Bahri. Kemudian 2020-2024 karena Kakanwilnya masih PLT, yang tanda tangan adalah Pak Direktur Penerangan Agama Islam Pak Juraidi. Adapun penyuluh yang PAW dari 2022, 2021, 2020 akhir itu tidak memenuhi syarat, karena syarat tadi berapa tahun tadi? 2 tahun. 2 tahun. Syaratnya 2 tahun. Kalau mereka PAW-nya di tahun 2000 masih memenuhi. Tapi kalau mereka PAW-nya 2021 itu belum genap 2 tahun. Karena syarat tadi berdasarkan Permen Pan RB 970 tadi adalah untuk penyuluh ahli pertama, jabatan fungsional pertama, ahli pertama adalah sekurang-kurangnya 2 tahun. Itu Mbak Eni ya? Jelas ya? Oke, jelas Bapak. Yang lain? Matur nuwun Pak Dokter. Pak Awe, monggo Pak Masur. Pertama nanti permohonan surat keterangan dari Kakanwil kita upload kemana? Ke HP Pak Awe atau ada link secara khusus? Langsung antar PTSP aja ya? Antar PTSP aja? Nanti kalau antar PTSP khawatir itu Pak Awe. Khawatir. Pak Kasubag TU aja? Pak Kasubag TU? Serahkan semuanya ke Pak Kasubag TU. Lewat Pak Kasubag dan UP Pak Awe. Lewat Pak Kasubag dan lewat UP. Pak Kasubag dan UP. Kalau lewat Pak Awe bulet nanti. Karena bukan tusinya Pak Awe. Oke?
Oke. Yang kedua Pak Awe, Nggih. mudah-mudahan bisa terselesaikan dalam waktu yang Amin. Ya. singkatnya. Ya. Yang ketiga Pak Awe, pasti kami nanti akan menemukan sebuah pertanyaan. Pasti. Ya. Pertanyaan pertama adalah kenapa tidak bisa, kan gitu ya? Itu yang menjadi bahan pertanyaan karena di sana alur pendaftaran itu adalah berdasarkan sesuai dengan ijazah. Pembatasan kan gitu ya. Pembatasan ini tidak boleh daftar di sini, ini tidak boleh daftar di sini adalah terkait dengan include-nya EPA simpatika, tetapi ada jalur pilihan lain. Jalur pilihan lain itu adalah pendaftar kelompok kedua. Nah, apakah aturan tidak boleh ini itu aturan yang tertulis atau kalau saya membaca secara tertulis tidak ada larangan itu Pak Awe. Terima kasih. Oke. Jawabannya itu aturan tertulis, mohon untuk dibaca secara seksama Permen-Pan RB nomor 970 yang ada di lampiran pengumuman dari Sekjen yang sudah saya share di grup Bimais. Sekali lagi, mohon dibaca secara teliti dan cermat surat edaran pengumuman yang saya share di grup Bimais. Karena di grup Bimais saat ini saya kunci dulu biar share yang terakhir bisa terbaca seluruhnya, biar bukan tidak hanya saat ini, dengan... Pak. Dari kemarin juga di blog tidak bisa masuk itu, Pak. Iya. Itu mohon untuk dilihat di pengumuman itu di lampiran terakhir ada Permen-Pan RB nomor 970. Itu sudah ingkrah jelas sekali. Ada persyaratan khusus, ya. Ada persyaratan khusus, ada kemudian dokumen persyaratan khusus. Sekali lagi, ada persyaratan umum, ada persyaratan khusus, ada dokumen persyaratan khusus. Itulah yang kemudian yang membatasi kenapa penyuluh tidak bisa lintas kemana. Kecuali penyuluh yang rangkep jadi guru. Ini masih cukup memungkinkan. Karena penyuluh juga terdata di simpatika. Bahkan terakhir kemarin kita temukan ada penyuluh yang double konten dengan honorer guru dari SK Gubernur. Itu berturut-turut mulai tahun 2016 sampai 2022. Dan baru terdeteksi kemarin. Ada juga sudah sertifikasi. Itu juga sudah terdeteksi. Nah, yang memungkinkan itu, tapi untuk ke penghulu tadi sudah ada jawaban dari Pak Aman tadi. Atau dari jabatan fungsional lain ada pembatasan yang itu sertifikat keahlian. Sertifikat keahlian itu yang tidak bisa dipenuhi. Itu jawabannya itu Pak Masur. Siap Pak Wi, tanya Pak Wi. Ya, monggo. Makasih Pak Wi. Yeah. Kami paham yang untuk surat keterangan dari Kanwil, kami berharap betul mudah-mudahan maksimal besok itu sudah turun dan mohon betul-betul diusahakan. Kita akan submit nanti, kita beri batas waktu di malam hari. Kalau memang terpaksa surat keterangan dari Kanwil belum turun, ya sesuai plan kedua tadi, plan B, surat keterangannya cukup dari Kemenak dan kita lampiri dengan SK. Cuma SK yang 2017 itu SK-nya dari kabupaten juga, Pak. Enggak, dari Kak Kanwil itu. Paralel ini dari kabupaten, Pak. 2017? 2017 ya, kabupaten, Pak. Sudah tadi malam. Kak Kanwil. Yang tanda tangan Kak Kanwil yang tanda tangan. Itu PAW kali itu. Malah sama dengan surat keterangan. Ya. Yang penting mudah-mudahan surat keterangan dari Pak Kanwil saja itu bisa diproses segera.
Kemudian yang kedua Pak Awi, ini terkait dengan yang lintas batas tadi yang tidak diberi kesempatan, baik ke penghulu maupun ke simpatika. Kita betul-betul berharap itu juga diperjuangkan. Kalau Pak Kasubdit kemarin menyampaikan mudah-mudahan tahun 2023 tidak dibatasi lagi untuk ijazah keagamannya, mungkin ini betul-betul diperjuangkan karena banyak sekali penyuluh kita yang sudah mengabdi lama itu ijazahnya memang keagamaan di pendidikan. Kemudian bisa masuk harapan kita bersama. Oke. Mungkin itu saja. Ya Pak Syafa, mohon maaf betul Pak Syafa. Untuk pengangkatan penyuluh 2017-19 yang terdantakan kepala kantor, betul. Mohon maaf. Yang langsung eselon 2 itu adalah yang 2020-2024. Jadi betul. Ya. Betul. Terus satu Pak Awi, tadi Panjenengan sampaikan 2 tahun itu batasnya kapan? Karena ada penyuluh yang SKPAW-nya 1 Januari 2021, berarti kan sudah 2 tahun ini, pas 2 tahun Desember. ya. Berarti bisa yang ini. 1 Januari 2 tahun itu. Yang ya, PAW pas. TMT 1 Januari itu 2 tahun. Betul. Ya, makasih. Ya. Ya. Mohon arahan Pak Kabid sebagai closing statement. Sebentar Pak Wi. Ya, silakan monggo Pak Imam. Ya. Terima kasih. Ini nambahkan aja untuk tadi opsi plan A, plan B, plan C itu kan untuk agar bisa submit pada hari terakhir. Ya. Namun nanti setelah ada jadwal berikutnya masa sanggah, kita berharap tetap nanti bisa memasukkan surat keterangan pengalaman kerja dari Pak Kakanwil. Cocok. Lebih kuat, lebih aman. Ya, betul. Itu ide gagasan yang sangat cerdas itu. Sip. Ya. Tetap disiapkan surat keterangan dari Pak Kakanwil. Nggih, Pak Awi. Ya. Nggih. Dalam Pak Awi. Nggih, monggo Pak Mukti. Nggih. Nggih. Kemarin ketika rapat dengan pusat, kemudian disusul lagi rapat dengan Pak Kabid, itu saya membayangkan prosesnya sederhana. Ternyata tidak sederhana ya. Jadi, ya sekarang kok tambah ruwet ya. Ya. Apalagi semalam UP juga minta kami mengumpulkan kepala KUA, kemudian kepala Satker untuk disosialisasikan hal yang sama seperti materi hari ini. Itu saya membayangkan ya bukan ruwet lah, karena itu memang prosedur. Tapi kemarin itu tahapannya, opsinya sebenarnya sederhana. Dari Pak Amir itu sudahlah, mereka yang sudah submit, kadung submit dengan surat keterangan kepala KUA lanjut. Kemudian minggu lalu sebelum ada info ini, semua honorer penyuluh non sudah kami ajak diskusi, dan mereka yang belum submit kita persilahkan nunggu dulu untuk mendapatkan surat keterangan dari kepala kantor PLT. Nah, karena masih PLT sehingga numpuk, kemarin ada 70-an surat keterangan kita keluarkan di hari Selasa kemarin. Seperti itu lah. Saya sepakat dengan tafsirnya Pak Awe sebenarnya. Jadi oke lah kalau memang surat keterangan dari eselon 1 itu ya, itu nanti kita pakai di masa sanggah saja, karena ada kekhawatiran ketika di injury time justru malah tidak bisa submit. Jadi tetap itu kita siapkan. Nah, kalau seperti itu berarti plan-nya dibalik, bukan plan A-nya harus ada keterangan eselon 2, tapi dari bawah dulu. Yang penting ada surat keterangan dari kepala Satker. Itu kan kemarin kan seperti itu. Yang penting kepala Satker sudah tanda tangan, ya sudah submit aja sesuai dengan informasi. Baru nanti ketika BKN memverifikasi itu tidak lolos, masa sanggah tanggal 16 sampai 18 itu kemudian
itu nanti kan hanya gini aja. Katakan logikanya kan kenapa ini submitnya tanggal misalnya tanggal 1, tanggal 2 Januari, keterangan yang itu hanya konfirmasi di masa sangga itu, dan mudah-mudahan itu bisa diterima. Jadi saya kira seperti itulah surat keterangan dari saya kira bisa ditafsiri dengan SK yang dikeluarkan oleh Bapak Kanwil. Saya kira dengan seperti itu opsi yang ditawarkan Pak Awe tadi, surat keterangan dari kepala kantor dilampiri SK yang dikeluarkan Pak Kanwil, itu saya kira lebih antisipatif lah dan gerak cepat. Harus submit segera, kemudian sambil proses surat dari Pak Kanwil itu nanti kita pakai untuk masa sangga. Saya kira itu lebih taktis. Mojokerto yang sudah submit 30 itu ya sudah, sebagian kepala KUA, sebagian surat keterangan dari kepala kantor, Pak. Oke. Seperti itu. Ya. Iya, ini juga antisipatif, juga cerdas. Ini gagasan cerdas, usulan cerdas. Memang betul apa yang kalau kita nunggu injury time hari Jumat, saya tidak bisa membayangkan saat kita sedang input data apa kemarin itu dalam waktu yang bersamaan PUPNS. Masih ingat kita mengupload data PUPNS di siang hari, kita tidak bisa, bisanya malam hari. Ini apalagi ini semuanya punya keinginan dan semangat yang sama. Jumat itu 99% itu akan munyer-munyer itu. Betul itu. Sehingga kalau bisa bagaimana kalau ini dituntaskan surat keterangan sehari ini, tapi jika sehari ini ternyata sampai sore ternyata belum terpenuhi, maka ini tetap disiapkan untuk menyiapkan masa sangga, sehingga nanti malam apakah sudah keluar surat keterangan dengan di TTE Pak Kanwil atau tidak, nanti malam sudah dimobilisasi untuk menginput dan mendaftarnya gitu. Sehingga ada timing waktu yang, karena memang betul yang disampaikan Pak Imam tadi bahwa malam itu lancar gitu. Di atas jam 12 itu lancar, apalagi diawali dengan sholat hajat, sholat tasbih, sholat tahajud begitu. Apalagi servernya di Fatihai gitu, buka gitu. Itu Pak Kabid. Simpulan sementara dari itu. Monggo. Untuk pembatasan tadi yang disampaikan Pak Aman, sebenarnya ini juga justru membatasi aspirasi teman-teman penyuluh. Iya. Toh di formasi kepenghuluan itu tidak ada syarat untuk mengupload profil dari aplikasi manapun. Ya, nanti bisa jenengan sampaikan ke beliau ya, pemangku kebijakan ya. Oke. Sehingga saya kira itu kalau tidak diupload profil pribadi yang ada di EPA itu saya kira bisa mendaftar di mana saja. Ya, nanti jenengan sampaikan itu. Ya, ya. Nanti disimpan dulu ya, dicatat yang detail, kemudian sampaikan ke pemangku kebijakan itu ya. Oke. Monggo Pak Kabid sebagai closing statement karena kita akan mengarah ke rapat berikutnya. Monggo Pak Kabid, kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya menginginkan rapat ini tidak terlalu berdele-dele. Jadi cepat selesai tetapi segera melakukan aksi di daerah. Yang pertama, Bapak Kabak TU juga sudah berupaya untuk tidak salah melangkah dengan cara menelpon di pusat. Dan petunjuk dari pusat bahwa supaya dilakukan pembuatan surat keterangan itu dengan cara tanda tangan TTE diperkenankan. Kemarin yang kita tangkap dari Pak Kasubdit
bagi yang sudah terlanjur, termasuk surat keterangannya diperoleh dari Kepala KUA, silakan jalan saja. Sambil Dirjen membuat surat kepada Sekjen untuk ditindaklanjuti ke BKN, supaya itu tidak menjadi penyebab kegagalan. Maka, saya paham di posisi Pak Kabak juga tidak ingin kita ini disalah-salahkan oleh daerah gara-gara memudah-mudahkan urusan. Padahal persyaratannya jelas bahwa ditandatangani oleh eselon 2. Memang kita memahami mungkin pusat itu Menpan itu melihat eselon 2 di daerah dikira ada di kabupaten kota seperti di Pemkat. Padahal di daerah itu hanya di provinsi saja eselon 2 itu. Hanya Kakanwil saja. Tapi itu tetap kita menjadi upaya kita. Jangan sampai orang itu sangat kecewa gara-gara kita tidak melakukan upaya maksimal sebisa mungkin persyaratan itu dilalui. Sehingga kalau, katanya gampang, sudah pakai Kemenak saja. Padahal masih ada kesempatan kita untuk berupaya untuk itu. Maka harapan saya begini, pagi ini, pokoknya hari ini harus tuntas semua penyuluh, posisi di daerah masing-masing itu, sudah diverifikasi, sudah divalidasi, kelengkapan berkasnya sudah oke di meja, termasuk surat-surat yang opsi kedua manakala dibutuhkan darurat oleh Kepala Kemenak itu sudah dibuatkan, ditandatangani sekarang oleh Kepala Kemenak. Itu pekerjaan untuk hari ini. Nah ini kasih Bimas dilatih untuk latihan jadi kepala kantor. Jadi satu hari ini harus mengerjakan 3 kegiatan. Besok harus ini, tahapannya jam sekian sampai jam sekian. Dan ini setengah militerisme, satu gerbong tapi cepat, kereta cepat betul. Oleh karena ini kita diuji betul dalam detik-detik waktu 3 hari ini, kita harus terprogram betul timingnya, nggak usah rame-rame di rapat, rapatnya sebentar-sebentar nggak apa-apa, tapi sering kalau manakala ada update, nggak usah bosan rapat lagi, tapi kalau misalnya perlu rapat itu karena sangat penting. Saya anggap hari ini juga ada hal yang penting karena pesan Pak Kabak kemarin jangan sampai melangkah tapi tidak tahu perkembangan update. Maka nanti suatu waktu, besok malam ada hal yang baru, yang dipandang perlu oleh pimpinan ada Zoom, maka mohon maaf minta tolong supaya bisa diikuti. Setidaknya hari ini melakukan langkah yang saya sampaikan, dan kita juga tunggu, hari ini nanti saya akan juga mengingatkan Pak Kabak kembali, tadi sudah saya tanya, sempat enggak berdiskusi dengan PTSP dan kepegawaian? Pagi tadi jam 8 masih belum, karena Pak Kabak juga Zoom dengan Irjen. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan Pak Kabak hari ini. Rapat dengan Irjen, masalah dengan PLHUT, masalah dengan SPSN, dan sebagainya. Jadi dari sekian banyak persoalan yang harus sama-sama di awal kita melangkah di setelah hub Kemenak ini, biasanya santai ini langsung otak agak panas. Oleh karena itu kita tetap dengan kepala dingin bagaimana menyelesaikan persoalan ini dengan tahapan yang baik. Hari ini selesai, maka besok kita menunggu surat dari Kanwil. Siap enggak besok pagi itu suratnya? Nanti sambil sore saya ingatkan sebelum pulang. Mana suratnya? Sudah siap belum Pak Kabak untuk yang di daerah? Karena itu menjadi dasar, termasuk tidak hanya surat. Kita minta kemarin Pak Kabak juga akan berdiskusi dengan PTSP dan kepegawaian supaya menyiapkan form yang ketika nanti daerah diminta mengisi itu, di sini tidak menginput lagi, sudah data itu tinggal masuk ke PTSP dan bisa diinput langsung, tidak usah melalui PNAS, tidak usah melalui kabitnya, tidak usah melalui supportnya Pak Awe, tidak usah, langsung dari atas nama Kemenak langsung ke PTSP, PTSP diinput langsung ke Kanwil TTI supaya itu mempercepat proses. Itu kemarin tadi malam sudah saya diskusikan dengan kebetulan tadi malam ngumpul ya, saya ya di rumah saya ada kasih Urais, ada Kabak TU, ada seluruh pembimas duduk ngobrol masalah itu. Ini tidak hanya menangani bagaimana penyuluh agama Islam saja, termasuk penyuluh agama lain diperlakukan hal yang sama. Jadi ini melangkah cepat, bagaimana kita juga tidak mau melangkah sendiri, karepnya bidang PNAI sendiri tidak, tetapi kita
tetap saya tadi malam juga melapor ke Pak Kakanwil bagaimana perkembangan yang saya lakukan, termasuk Pak Kabak diskusi sampai malam terkait ini. Maka kita hargai pimpinan kita yang berupaya untuk mengambil langkah secara tepat dengan hati-hati, jangan sampai di daerah itu menyalah-nyalahkan karena kita terlalu buru-buru. Kita juga tidak mau terlambat, tapi jangan juga terlalu buru-buru. Maka tahapannya kita tunggu sampai hari ini tetap ada yang dilakukan oleh Kasibimas Kabupaten Kota. Besok pagi kita tunggu suratnya, menginputnya nanti sampai jam berapa nanti di daerah menschedule itu. Nanti kita tunggu, kalau deadline saya sih, andaikan sampai tanggal 5 sore itu tidak selesai, tapi di daerah sudah siap dengan surat keterangan yang ditandatangani Kepala Kemenak, maka mungkin 5 sore itulah deadline kita bisa menginput untuk submit kalau misalnya di Kanwil mengalami kendala-kendala untuk yang posisi surat keterangan dari eselon 2. Nah itu ketika malam hari tanggal 5 itu adalah mulai kita nginput, besok paginya diteruskan. Nah itu kalau misalnya masih bisa berarti bahan sanggah, tapi kalau memang tidak bisa setidaknya sudah nyantol pada submit dengan surat keterangan yang opsi kedua. Barangkali itu, selamat bekerja, silahkan mengambil langkah cepat, jangan diam, sehingga pada posisi 823 harus terpenuhi, setidaknya hari ini, setidaknya data-data itu sudah bisa direkap, misalnya nanti Pak Awis yang sambil bertanya, ngisi di grup, Kabupaten Mojokerto berapa, Kabupaten Magetan berapa yang sudah jadi nanti setidaknya malam atau sore hari ini pulang kantor itu sudah ketahuan Jawa Timur yang sudah siap berkas untuk opsi kedua sudah ada sekian ratus orang, itu sudah terdata. Jadi kalau misalnya itu belum bisa terus dideteksi bagaimana perkembangan di daerah. Mungkin itu dari kami, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan ke Pak Kabid. Sebelum kita tutup, ini saya ingatkan kembali, nanti jam 12, grup saya buka untuk BIMAIS untuk laporan dari masing-masing kabupaten kota yang sudah berhasil submit ada berapa, sehingga kita bisa mengestimasi dari 38 kabupaten kota se-Jawa Timur itu sudah masuk berapa. 1.200 penyuluh ini terpenuhi atau tidak. Saya ingatkan kembali untuk di lembar pengumuman ya. Lembar pengumuman panjenengan buka lembar pengumuman itu di halaman atau lembar, sekali lagi di PDF pengumuman, jangan buka mulai halaman atau lembar ke 393 tentang Menpan RB nomor 970. Ada 395 udah terbunyi siapa yang tanda tangan itu, dan kalau mau ngopi sampai 396, dari 393 sampai 396 ini yang menjadi kerangka acuannya, bahwa yang bikin penjelasan bahwa yang bertanda tangan adalah eselon 2 gitu. Saya kira itu, mari kita tutup dengan surah Al-Asr. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung, untung dunia, untung akhirat, selamat dunia, selamat akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada panjenengan yang hadir pada kesempatan ini, dan mohon maaf jikalau sebentar rapat karena ini adalah menurut urgensitas dari apa yang perlu kita kerjakan. Dalam senyampan ada waktu, mudah-mudahan ada manfaat dan ada keberkahan buat kita semua. Walaupun wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Awi. Ya, sama-sama.